Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Champion Chess Tour seri final, seri pamungkas kawan. Untuk seri kali ini kawan, untuk turnamen kali ini admin usahakan bisa mengulas banyak game kawan. Kalau ada game-game yang bagus. Kalau game biasa ya seperti biasa 2 kali saja sudah cukup. Dan tadi kita sudah ulas juga big match antara Magnus versus Naka. Kemudian juga Naka versus Aldi kawan. Dan kali ini kita akan lihat permainan Magnus lagi. Kebetulan di kolom komentar ada yang merequest melawan Fabiano Caruana di babak ketiga game kedua. Langsung saja di sini pion E4 kuda C6 bermain dengan Nipsowicz defense dari Magnus Carlsen kuda C6. Artinya dia sementara serahkan peta pusat pada putih, tapi tentu saja di counter juga oleh Carlsen dengan pion D5. Pion maju ke E5. Dan kita temui variasi Skandinavian, cabang variasinya pion maju. Gajah F5 sebelum memainkan pion E6, kuda F3 terlebih dahulu, dan ada pion E6, gajah D3. Carlsen langsung bertukar gajah terang sikat, gajah D3 ambil balik dengan menteri. Menteri hitam naik ke peta D7 kawan. Apakah persiapan langsung segera rokade panjang? Ataupun juga untuk tambahan kontrol pada peta F5 nanti pion dorong atau cukup satu peta kemudian didorong lagi dan seterusnya kalau ditolak kawan? Atau yang lain? Kita tunggu saja. Pion C3 perkuat posisi rantai pionnya, tidak memberikan kesempatan kuda gajah untuk menyerang kawan. Di sini pion F6 tantang Magnus, Fabi rokade. Magnus bertukar pion F pukul pion E5, pion D ambil balik pion E5. Nah di sini kuda berkembang ke peta E7 kawan. Kuda G dilanjut manuver-manuver nanti bisa ke peta-peta ini ke depannya. Gajah berkembang rokade pendek. Memilih dengan mencoba langsung menyisir lewat sisi menteri dengan pion A5. Di sini benteng E1 melewatkan sesuatu yang lebih kuat dengan pion C4. Saran dari Stockfish. Benteng E1. Gajah C5 sekarang lanjut Magnus, kuda siap berkembang, rokade pendek kawan, mempunyai lajur F semi terbuka dengan dukungan gajah, mungkin itu rencana dari Magnus. Mengembangkan kuda B ke D2 lanjut Fabi, dan mencoba ancam gajah mungkin kawan. Carlsen terprovokasi memainkan pion A4-nya untuk mendapatkan ruang. Stockfish lebih menyarankan seperti tadi kuda ini segera dikembangkan. Tapi menghadang pergerakan kuda dengan pion A4. Kuda bergerak kawan ke peta G5. Nanti coba pressure pion yang di sini. Dan geser menteri nanti kawan juga mencoba mendapatkan lajur F. Tapi memilih dengan langkah pion B4 and pasen. Ambil balik dengan kuda. Gajah mundur ke B6. Gajah E3 menantang pertukaran, diterima juga oleh Carlsen dan mereka bermain dengan sepasang kuda, sepasang benteng dengan dukungan dari menteri. Kalau tadi Stockfish lebih menyukai ambil balik menggunakan pion F kawan. Walaupun terlihat bertumpuk juga pion di lajur E. Pion B6 lanjut Magnus, kontrol peta gelap agar tidak ada aktivitas kuda ancam menteri. Kuda G5 sekarang. Kuda G berkembang ke E7, serahkan pion H7-nya. Fabi ambil pion H7. Nah, di sini kuda ke F5. Blokade dukungan dan juga ancam benteng. Benteng digeser ke H3. Backup kudanya. Nah, di sini raja bergeser ke D8 pilihan Magnus kawan untuk menghindari tempo skak di sini garbuan pada menteri. Di sini ada opsi juga Carlsen mungkin ya tadi yang ditakutkan kuda ke F6 tadi kawan. Pion ini juga bisa diambil, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Repotnya juga di sini kalau diambil menggunakan pion kawan. Nah, benteng skak di sini, menteri bisa melarikan diri, dapat benteng kawan. Kalaupun bergerak ke peta F7 di sini, ada skak lagi. Mau kemana kalian? Blokade kah? Kalau menghindar, menteri di sini juga jatuh, repot juga. Yang terbaik di sini tadi kalau ada skak kuda kawan, raja bergerak ke E7. Kuda caplok menteri hitam, kuda hitam juga caplok menteri putih, dan seterusnya. Tapi memilih geser raja ke D8. Menteri mundur ke C2 kawan untuk menghindari tempo di sini. Tapi memilih dengan pion A4. Baru sekarang kuda ambil pion E5. Menteri mundur ke E2. Kuda mundur ke G6 kawan. Untuk ya koordinasi dengan bentengnya di sini. Agar tidak ada ancaman juga di sini kawan. Di
Di sini ada menteri bergerak ancam kuda. Kuda ke E5 berbalik ancam menteri. Menteri bergeser ke F4. Kuda mundur ke F7. Tetap koordinasi dengan benteng kawan untuk dukungan bentengnya. Nah, di sini pion A5. Raja bergeser ke C8. Persiapan ya ke petak B7 di sini. Dilanjut dengan langkah benteng E1. Stockfish memilih dengan langkah pertukaran benteng dengan cara seperti ini kawan. Nah, di sini coba lihat ada tekanan. Ya, tentu kalian ambil saja di sini, jangan terburu-buru membuat langkah yang lain. Nah, di sini kuda akan bergerak ke petak C2 dan seterusnya. Tapi memilih dengan benteng E1, pion B pukul pion A5, Magnus sekarang punya pion bebas. Jangan sepelekan kalau Magnus punya pion bebas, kawan. Kuda ke C5 ganggu menteri, opsi terkuat menurut Stockfish, tapi memilih menteri mundur ke D2. Nah, di sini langsung dorong pion ganggu kuda, mempercepat pion dorong maju kawan, tapi memilih dengan pion E5. Kemudian ada benteng A1. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat dari kedua pemain. Singkatnya, keakuratan mereka berdua tidak lebih dari 86% kawan. Kalau Fabi ini hanya sekitar 81% saja. Magnus akurasinya hanya 86,5% kawan. Makanya tadi kita lihat warna merah, warna kuning dari kedua pemain. Benteng A1. Menteri bergeser ke B5. Ancam kuda backup oleh menteri C2. Kuda 7 naik ke petak D6 kawan. Di sini ada kuda manuver ke D2. Pion dorong ke A4. Giliran pion G4 ancam kuda lari ke petak E7. Di sini kuda F3. Lanjut Fabi. Kemudian ada kuda ke C4. Posisi kuda sangat nyaman kawan. Pion pun dijaga dengan baik oleh kuda di sini. Dan kuda ini pun juga sulit bergerak lagi kawan. Kalaupun bergerak pertukaran benteng di sini, pion ini berbahaya. Karena benteng ini tidak terkoneksi di baris pertama kawan. Satunya sudah naik ke baris ketiga. Ya, sulit juga nanti bisa membendung pion hitam ini. Kuda F ke G5. Pion dorong terus oleh Magnus. Kuda ke F7 ancam benteng digeser ke E8. Kuda H ke G5. Dan di sini ada menteri menantang pertukaran. Ditolak Fabi mundur ke D1. Dorong terus pion A2. Kuda ke E6. Lanjut Fabi kawan. Dan mungkin ancam pion di sini tidak terlalu banyak ancaman berarti dari kuda. Tapi Magnus mundur kembali, menterinya ke petak B6. Kuda ke G6, saran dari Stockfish. Buka akses bagi benteng kawan untuk perkuat posisi pion ini. Tapi mundur kawan untuk menekan pion yang di sini. Nah, dijawab dengan langkah kuda F mundur ke G5. Pion E4 sekarang. Raja naik ke petak G2, menghindari pin kawan. Benteng A5 lanjut Magnus, kemudian kuda caplok pion G7. Benteng F8, tekanan pada pion F2, backup oleh menteri, dan menteri ke B1 sudah membuat Fabi menyerah di langkah ke-39. Benteng jatuh di langkah berikutnya kawan, dan kalah perwira. Kalau kalian backup coba dengan menteri, ya sikat menteri ini, ambil balik. Nah, di sini pion bisa promosi kawan. Wassalam, kalian kalah jumlah benteng. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen menghadapi Fabi pada game kedua babak ketiga. Sementara Magnus Carlsen bersama Wesley So kawan yang berturut-turut menang 4 kali, 4 babak. Jadi dia punya poin 4 kawan bersama Wesley So. Kita tunggu match day ketiga seperti apa malam ini kawan. Dan baru bisa kita ulas gamenya besok. Kita tunggu saja, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.